Itu jangan gunakan analisa swing teman-teman, nanti bisa berabe gitu ya, karena swing yang kita ambil rangka pergerakan 1 tahun yang kita gunakan dalam 1 hari, tentu itu sangat tidak efektif ya teman-teman. Kalau swing kita bisa melihat histori yang sudah langsung terjadi kemarinnya, tapi kalau kita scalper nih teman-teman, kan kita hanya memanfaatkan hari itu, maka yang kita perlukan ya cuma hari itu teman-teman. Jadi ada chart itu namanya chart yang 5 menit gitu. Jadi kita bisa lihat dalam pergerakannya 5 menit itu seperti apa teman-teman. Jadi dia sangat cepat sekali, apalagi kalau kita seorang investor yang chart itu atau teknikal itu kita gunakan untuk patokan untuk membeli atau menambah gitu ya. Sekarang udah umpama kita sudah punya nih Antam di harga 2000 nih contoh teman-teman. Nah kita awal bulan nih ya mau beli lagi tuh, nah kita lihat pergerakannya gitu ya, ternyata sekarang dia di 1950, ada potensi dia turun ke 1900. Berarti untuk nambah barangnya, untuk beli lagi sahamnya, berarti kita bisa antri di 1900 supaya nanti harga rata-rata saham kita juga ikut turun ya teman-teman. Jadi investasi kita bisa maksimal gitu ya. Berbeda dengan swing tadi ya, kalau swing kita fokus kepada hari ini saja teman-teman. Jadi kita fokus melihat volume hari ini. Jadi kalau kita swing itu nggak mungkin swing di saham yang sepi ini teman-teman ya. Jadi kalau swing di saham yang sepi itu kita bisa beli, kadang nanti takutnya nggak bisa jual ya. Jadi betul. Jadi kalau swing kita lihat apa yang rame gitu ya. Jadi contoh kalau swing itu mungkin bisa kalau sederhananya jual durian ya. Lagi rame orang jual durian ya, kita ikut jual durian tuh teman-teman. Ya, ketika durian kita itu laku ya kan cepet tuh barangnya teman-teman. Ya nggak sampai seminggu umpama habis. Atau durian kita nggak laku tuh, perkiraannya 2-3 hari lagi expired itu durian, kita bisa jual di pasar dengan harga yang lebih murah ketika kita beli, atau cut loss namanya ya teman-teman. Nah kalau saya istilahkan swing tadi itu kayak seperti jualan yang tahan lama, itu mungkin jualan baju atau jualan sepatu. Mama sekarang sepatu yang lagi heboh sekarang itu sepatu gunung contoh teman-teman. Nah kebetulan kita sudah analisa sebelumnya, kita sudah stok sepatu gunung, dan ternyata ketika rame sepatu gunungnya harganya naik, kita bisa jual. Tetapi ketika harga sepatu gunungnya belum rame ya kita masih bisa simpen teman-teman, karena barangnya bukan barang yang harus kita jual ketika itu. Jadi itu dua konsep yang berbeda dan harus kita pisahkan dulu nih teman-teman. Mungkin begitu Mbak Fasya. Oke, baiklah. Kalau untuk swing sendiri biasanya targetnya agak lebih ini ya dibandingkan dengan scalping ya, Mas Robi ya. Kalau ya, betul Mbak. Pengalaman dari beberapa investor biasanya tuh kalau saya mau trading nih ya, trading for living misalnya gitu. Karena banyak banget sekarang itu yang pengen bisa nggak kira-kira saya itu trading for living. Nah, itu kira-kira gimana nih Mas Robi kalau misalnya itu lebih cocoknya apakah saya swing ataukah saya scalping atau seperti apa Mas Robi? Baik, pembahasan trading for living ini sebenarnya cukup menarik ya teman-teman. Cuman yang perlu kita perhatikan teman-teman, trading for living itu bisa kita lakukan kalau ya yang pertama modal kita itu udah bagus ya teman-teman. Sorry Mbak Pasha, suara saya putus-putus nggak ya? Enggak sih, di saya aman. Oh enggak ya, soalnya gambar mbaknya agak sedikit mutar-mutar gitu ya teman. Jadi trading for living tadi teman-teman, yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita sudah harus punya financial plan atau perencanaan keuangan kita teman-teman. Jadi kita kalau udah memutuskan untuk tidak kerja dan fokus di trading teman-teman, kita sudah secara finansial kita sudah memungkinkan untuk itu yang pertama teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, Pak Robi itu kira-kira saya harus spend berapa supaya saya nggak kerja lagi nih, karena kalau udah itu saya mau langsung bikin surat resign nih gitu ya. Jangan dulu teman-teman ya, spend berapanya, harus modal berapanya itu masing-masing orang beda teman-teman, karena masing-masing orang punya kebutuhan hidup, cara hidup yang berbeda-beda teman-teman. Jadi tergantung teman-teman merasakan, teman-teman itu kalau udah punya modal 100 juta nih contoh, teman-teman itu merasakan 100 juta itu udah banyak atau belum?
gitu ya. Atau dengan 100 juta teman-teman itu udah bisa hidup tanpa kerja atau belum. Nah, masing-masing orang itu berbeda. Jadi kalau udah ada itu, kemudian yang kedua, yang paling penting teman-teman udah ada dana darurat ya. Kalau belum ada dana darurat, teman-teman jangan sekali-sekali ya untuk terjun ke trading for living gitu ya. Yang nggak ada kerjaan lain teman-teman. Kenapa Pak Robi? Apakah nggak bisa? Bukan yang nggak bisa teman-teman. Di saham itu fluktuasinya tinggi teman-teman ya. Kemudian juga ketidakpastian itu pasti selalu ada. Jadi mengantisipasi ketidakpastian kita juga harus sudah siap. Tapi kalau itu udah siap, kita udah ada dana darurat, modal yang kita rasakan kita udah cukup, itu sangat bisa banget teman-teman. Nah Pak Robi, untuk saya trading kalau untuk bagaimana saya untuk trading for living itu seperti apa? Saya udah bertemu beberapa orang nih teman-teman yang udah mendedikasikan hidupnya untuk trading nih teman-teman ya. Itu masing-masing mereka punya cara yang berbeda-beda juga nih teman-teman. Balik lagi tadi, masing-masing orang di trading itu nggak bisa sama. Maka kadang kalau kita baca buku si A nih, contoh influencer A ada buku nih, atau praktisi A ada buku, nggak cocok nih sama kita. Tapi praktisi B itu cocok banget sama kita. Mungkin tekniknya itu bareng sama kita. Nah yang saya temukan memang mereka tipenya yang tipe scalping nih teman-teman. Jadi mereka memang jual beli di pasar. Tapi balik lagi mereka udah paham risk dan resikonya teman-teman. Jadi kalau untuk yang baru-baru, jangan dulu deh untuk berpikir trading for living. Mungkin nikmati aja prosesnya dulu. Nanti kalau udah di titiknya atau di tahapnya baru bisa direalisasikan. Mungkin seperti itu Mbak Pasha. Oke, baiklah ya. Jadi tergantung ya, tiap orang beda-beda ya untuk style tradingnya masing-masing. Oke, baiklah Mas Robi. Tadi kita udah belajar terkait dengan support resistance. Nah, berikutnya indikator apa sih yang perlu dipelajari oleh seorang pemula pada saat baru mau memulai trading, Mas Robi? Baik teman-teman. Indikator itu ada banyak nih teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan nih teman-teman, balik lagi ada indikator yang untuk cepat, ada indikator yang untuk swing juga teman. Itu juga berbeda ya teman-teman. Mungkin kita mulai dari yang swing dulu. Kebanyakan di Indonesia atau di dunia trader saat ini itu mereka tidak memakai banyak indikator ya teman-teman. Jadi kalau ada satu indikator atau dua, fokusnya ke sana. Karena kalau dicampur adukkan itu nanti istilahnya bukan, kita hanya akan membuat ragu kita gitu teman-teman ya. Selama ini yang paling banyak digunakan kalau untuk swing itu ada MA ya teman-teman, ada atau MA. Kenapa begitu? Karena kalau untuk swing MA itu bisa membentuk, sekali lagi MA itu apa Pak Robi? MA itu adalah rata-rata harga nih teman-teman. Jadi kalau kita set itu rata-rata harga umpama dalam 100 hari ya, yang satunya rata-rata harga dalam 50 hari, berarti kita punya dua rata-rata harga yang bisa kita lihat nih teman-teman. Ketika dua rata-rata harga itu bertemu, nanti akan ada momentum, ini arahnya akan naik atau arahnya akan turun. Kenapa bisa begitu Pak Robi? Ya, karena rata-rata harga itu mencerminkan pola transaksi orang gitu teman-teman ya. Karena pola transaksi orang yang akan terjadi. Jadi kalau rata-rata harga sebelumnya di 500 yang 100 hari itu melewati yang 50 hari, berarti harganya akan bergerak naik teman-teman ya. Kemudian juga ada MACD gitu ya teman-teman, ada stokastik, RSI, analisa itu cukup banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemula saya sangat menyarankan untuk di MA aja, moving average ya teman-teman, dan ditambah dengan MACD untuk melihat kadar volume yang ada. Jadi dua itu saya rasa kalau untuk pemula cukup nih teman-teman. Nanti kalau udah di next levelnya baru boleh kita tambahkan mungkin di RSI-nya atau Bollinger Band dan lain sebagainya ya teman, banyak sekali. Nah selain ada indikator teman-teman, chart itu sendiri ya itu membentuk banyak sekali pola teman-teman ya. Di sini saya ada materinya, mungkin nanti saya share nih teman-teman bisa lihat ya. Boleh selain boleh bentar Mbak ya. Oke, ini kelihatan ya. Oke teman-teman, nah bisa dilihat ya. Oke, nah selain daripada analisa dari indikator tadi, chart itu atau
satu body harga atau satu pergerakan hari itu bisa kita analisa gitu teman-teman. Ada indikator tersendirinya. Ini contoh daripada satu pergerakan harga saham satu hari teman-teman ya. Ada yang garis lurus ini itu biasanya harga yang naik kemudian langsung turun teman-teman. Itu bisa disebut dengan upper shadow ya teman-teman. Kemudian yang paling banyak terjadi transaksinya itu dinamakan body gitu ya teman-teman, atau body pergerakan hari itu. Jadi yang banyak orang transaksi jual belinya di range harga ini. Nanti kita akan lihat contoh langsung di marketnya mungkin untuk yang hari ini teman-teman. Nah yang lower ini adalah harga yang mendadak turun kemudian naik lagi. Jadi transaksinya kecil teman-teman ya. Ini candlesticknya. Ini contoh di candlesticknya teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini. Oke. Nah jika ada pola yang seperti ini teman-teman ya, ada bullish candlestick pattern dan ada banyak nih teman-teman, salah satunya ini ya. Ini yang kita lihat itu yang warna hitam ya teman-teman. Yang warna hitam dan warna putih dua akhir. Dan ya karena itu yang bisa menentukan. Ini contoh kalau yang sebelumnya itu volumenya kecil teman-teman. Ingat yang ini yang lurus ini berarti volumenya kecil itu teman-teman. Kemudian ada satu hari yang volumenya besar tapi masih turun nih gitu ya teman-teman. Nah yang ketika besar ini kita sudah bisa notice gitu ya teman-teman, untuk kita bisa ini ada peluang gitu ya. Dan di next harinya dikonfirmasi dengan yang body yang besar teman-teman, yang banyak transaksi di candlesticknya teman-teman. Jadi bukan di upper shadow atau di lower shadow. Nah itu bisa dinamakan bullish juga di teman-teman. Atau piercing line ya teman-teman, itu juga kebalikannya tadi teman-teman. Bukan kebalikannya, hanya saja yang sebelumnya volume besarnya itu lebih tinggi harganya ketimbang volume yang berikutnya teman-teman. Ada banyak sekali teman-teman, tapi yang paling menarik nih teman-teman yang sering saya gunakan itu ada di harami bullish atau bullish harami. Itu adalah ketika harga saham turun dan ada satu candlestick yang hijau nih teman-teman. Mungkin kita lihat contoh langsung ya teman-teman. Sorry, kita bisa lihat untuk hari ini. Tadi saya kebetulan ada trading di VNLF nih teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Harami, nah kita bisa lihat tadi ya, iya ya. Betul, bullish harami teman-teman. Seperti contohnya udah ada 3 pergerakan 3 hari, pergerakan merah teman-teman ya, 1, 2, 3, dan hari ini ya kita bisa lihat ini ada satu candle hijau yang menandakan berarti bisa terjadi perbalikan atau pembalikan harga dari yang bearish menjadi bullish. Dan ini besar kemungkinan besok ini teman-teman ini akan kembali hijau teman-teman. Nah ini dinamakan bullish harami. Saham PNLF mbak, nggak kelihatan ya saham PNLF. Mungkin saya remove indikatornya aja dulu ya. Nah fokus sini teman-teman. Nah contoh sebelumnya kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah ini kebalikannya tadi ya. Ini udah turun, di sini ada hijau, ada bullish harami, besoknya dia kembali naik. Jadi besar kemungkinan PNLF berdasarkan analisa yang ada, ya historikalnya, ini besok bisa kembali melanjutkan peningkatan harga sahamnya, gitu ya teman-teman. Oke, kita balik ke analisanya. Nah, seperti ini tadi teman-teman kita bisa lihat ya, sebelumnya merah-merah, ada satu hijau di sini ya, ini hijau, ini besoknya ada kemungkinan, atau kita bisa lihat ini lebih jelasnya ya. Nah, hammer atau bullish harami itu juga ada banyak jenisnya ya teman-teman, tapi yang perlu teman-teman pahami yang simpelnya aja itu ketika terjadi penurunan tajam, jadi candlenya merah, 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 ada satu hijau, tapi bukan hijau tipis ya teman-teman, hijau yang lumayan tebal di bodinya, ya di body candlesticknya. Nah di sana ada peluang besoknya ada kenaikan. Jadi kalau yang tadi kita bisa lihat bisa disebut juga dengan morning star bullish ya teman-teman, tapi dia belum konfirmasi karena baru satu candle. Kalau besok masih hijau bisa disebut dengan morning star bullish teman-teman. Sebenarnya masih sangat banyak ya teman-teman, cuman karena kita IG live dan terbatas waktu, kalau kita bahas itu semua nanti habis waktunya ya teman-teman. Mungkin sederhananya begitu saja dulu ya. Intinya
selain dari indikator yang mendukung, pola pembentukan harga yang ada di bursa efek atau yang ada di chart itu, ya, itu juga mencerminkan apa yang bisa terjadi di besoknya, di masa depannya begitu. Mungkin